Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu pembangunan perdesaan. Perkenalkan, saya Sofi Saputri dengan NIM 231081 2006 sebagai moderator dan teman saya. Perkenalkan, saya Elvira Paramita dengan NIM 2310813018 sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Fasya Fatia Zahra dengan NIM 2310812032 sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Gina Ramadan Betari dengan NIM 2310812040 sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Giva Saira Asna dengan NIM 2030 sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Kahirunisa Mifta Salsabila dengan NIM 2310811024 sebagai materi. Perkenalkan, saya Nisa Adila dengan NIM 2310811136 sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Sani Hazira dengan NIM 2310811002 sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Wizani Ulfa dengan NIM 2310811042 sebagai pemateri. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Ica, yaitu apa itu pembangunan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses yang disengaja atau disadari untuk mencapai suatu arah yang positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Konsep pembangunan bersifat netral dan tidak etnosentris terhadap suatu arah tertentu dari perkembangan masyarakat. Arah positif dalam pembangunan adalah berupa peningkatan kesejahteraan. Kesejahteraan berdimensi pada dimensi fisikal dan dimensi psikososio-kultural. Dimensi fisikal bertujuan pembangunan berupa kesejahteraan yang terkait dengan pembangunan ekonomi. Sedangkan dimensi psikososio-kultural terdapat dua elemen di dalamnya, yaitu sejahtera lahir dan sejahtera batin. Sejahtera lahir terkait dengan pembangunan ekonomi, sedangkan sejahtera batin terkait dengan non-ekonomi yang berujung pada rasa adil dan rasa nyaman. Pembangunan meliputi semua aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, agama, pertahanan, dan keamanan secara holistik. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sani. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembangunan perdesaan. Pembangunan perdesaan merupakan suatu proses perubahan yang disengaja atau disadari untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh masyarakat pedesaan secara keseluruhan. Pembangunan pedesaan meliputi aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, agama, dan pertahanan. Kemudian, pembangunan pedesaan merupakan proses pembangunan yang ditujukan pada komunitas pedesaan. Pembangunan pedesaan oleh sebab itu seyogyanya harus berbeda dengan pembangunan perkotaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teori pembangunan. Jika ditelusuri perkembangan teori pembangunan, maka akan ditemukan paling sedikit 3 akar pemikiran dari berbagai teori pembangunan. Yang pertama yaitu perubahan. Dalam hal ini, pembangunan dilihat sebagai suatu proses terjadinya interaksi dengan dunia luar, terutama dengan negara maju. Perubahan terjadi apabila interaksi terjadi dengan negara maju melalui adopsi jejak langkah perkembangan yang telah mereka lalui. Yang kedua, perubahan muncul karena adanya pergesekan dan perbenturan kepentingan dari berbagai aktor yang ada, yaitu kelompok, masyarakat, dan negara. Yang ketiga, perubahan bukan disebabkan karena sesuatu yang berasal dari sesuatu yang di luar sana, melainkan berasal dari sesuatu yang berada di dalam. Dinamika perubahan mengikuti ritme dari ciri-ciri yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Teori pembangunan modernisasi selanjutnya akan dibacakan oleh Vira. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang teori pembangunan modernisasi. Pemikiran pertama menghasilkan teori pembangunan modernisasi. Teori pembangunan modernisasi
memiliki akar teori evolusi dan teori struktural fungsional. Suwarno dan So 1994, 9-15. Teori pembangunan modernisasi berusaha menemukan berbagai variabel perkembangan masyarakat yang bisa ditransformasikan menuju modernisasi. Smelser misalnya, melihat bahwa untuk mengubah masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, perlu adanya diferensiasi struktural. Pada lembaga keluarga misalnya, keluarga luas atau extended family yang syarat berbagai macam fungsi seperti pendidikan, emosional, pekerjaan, keamanan, dan lainnya, harus mengalami diferensiasi struktural menjadi keluarga batih atau nuclear family yang memiliki fungsi terbatas. Adapun fungsi lainnya diambil alih oleh lembaga lainnya seperti sekolah untuk fungsi pendidikan, negara untuk fungsi keamanan, dan seterusnya. Terima kasih. Baiklah, teori pembangunan kritis selanjutnya akan dibacakan oleh Dila. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang teori pembangunan kritis, yaitu teori pembangunan kritis adalah pemikiran kedua memberikan landasan bagi munculnya teori pembangunan kritis. Teori pembangunan kritis melihat bahwa perkembangan yang terjadi pada negara-negara maju barat berasal dari hasil eksploitasi mereka terhadap daerah jajahan yang dikenal sebagai negara dunia ketiga. Penghambat terpenting dari pembangunan bukan karena persoalan kekurangan modal, kekurangan tenaga, dan semangat wirausaha, melainkan disebabkan politik dalam negeri suatu negara. Warisan sejarah kolonial dan pembagian kerja internasional dipandang sebagai akar masalah kemandekan pembangunan negara dunia ketiga dari Suwarsono dan So. Lalu teori pembangunan kritis menghasilkan teori ketergantungan dan teori sistem dunia. Keadaan ini menyebabkan keterbelakangan dan ketergantungan negara dunia ketiga. Lalu teori ketergantungan menganjurkan agar negara dunia ketiga dianggap sebagai negara pinggiran, melepaskan ketergantungan terhadap bantuan modal asing dan teknologi dari negara maju. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, teori pembangunan terpusat pada manusia yang akan dibacakan oleh Giva. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan teori pembangunan terpusat pada manusia. Kegagalan teori pembangunan modernisasi telah menyadarkan banyak pihak kepentingan terhadap pembangunan agar mengutamakan manusia. Dalam proyek-proyek pembangunan, ini berarti memberikan manusia lebih banyak peluang untuk berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan pembangunan sehingga manusia menjadi subjek yang aktif dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi pembangunan. Dan bermakna bahwa apapun kebijakan atau program pembangunan harus mengutamakan manusianya ketimbang lainnya. Makna tersirat di dalamnya adalah apapun bentuk kerusakan, penyelewangan, kegagalan, kerusuhan, dan sebagainya berpangkal pada mengabaikan manusia dalam perumusan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program. Teori pembangunan terpusat pada manusia memiliki bermacam varian teori pembangunan aplikatif seperti teori mengutamakan manusia dalam pembangunan dari Cerny dan kawan-kawan. Teori pembangunan perdesaan mulai dari belakang yang muncul dari pemikiran Robert Chambers dengan pendekatan perannya dan teori pemberdayaan masyarakat. Inti dari kesemua teori tersebut adalah bagaimana manusia diposisikan sebagai aktor sosial yang aktif dalam peran sertanya pada berbagai proses pembangunan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, teori pembangunan perdesaan. Yang pertama, pembangunan pertanian, dan yang kedua, industrialisasi perdesaan yang akan dibacakan oleh Gina. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai teori pembangunan perdesaan. Yang pertama, ada pembangunan pertanian. Strategi pembangunan pertanian bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat dengan melalui peningkatan output dan pendapatan,
peningkatan produksi pertanian melalui rekayasa teknologi seperti mekanisasi pertanian, pemanfaatan pupuk dan pestisida, dan kredit murah pertanian telah berhasil diraih. Namun ternyata yang menikmati hasil revolusi hijau ini adalah orang kota yang memiliki tanah pertanian di pedesaan. Yang kedua, industrialisasi pedesaan. Strategi industrialisasi pedesaan bertujuan untuk mengembangkan industri kecil dan kerajinan. Industri yang akan dikembangkan dengan persyaratan keterampilan yang tidak rumit, bahan baku dari dalam atau dekat dengan desa, investasi sederhana, dan bisa dikerjakan komplementer dengan petani. Namun strategi ini juga gagal karena petani tidak berani mengambil risiko, tidak inovatif, dan ketiadaan jaringan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu pembangunan masyarakat desa terpadu yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pembangunan desa terpadu adalah pembangunan desa dilakukan usaha yang intensif dengan tujuan dan kecenderungan memberikan fokus perhatian kepada kelompok maupun daerah tertentu. Ada dua indikator yang berhubungan dengan pembangunan desa di Indonesia, yaitu indeks kesulitan geografis dan indeks pembangunan desa. Dan apa saja yang termasuk dalam perencanaan pembangunan desa? Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan pengalokasian sumber daya desa dan rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fasya. Baik, saya akan menjelaskan strategi pusat pertumbuhan. Pertama kali dari pusat pertumbuhan dikemukakan oleh Francois Perux, seorang ahli ekonomi dari Prancis. Teori pusat pertumbuhan yang dikemukakan oleh Perux menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi di tiap daerah tidak terjadi pada sembarang tempat, tapi pada lokasi wilayah tertentu. Teori pusat pertumbuhan bisa dibagi beberapa tahap. Pada tahap pertama adalah kelahiran konsep pertumbuhan. Kelahiran konsep pertumbuhan diawali oleh pernyataan Perux. Konsep ini dari Perux dikembang pesat dan kemudian banyak digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Kemudian pada tahap kedua terjadi penerapan konsep pusat pertumbuhan dalam perencanaan wilayah. Para ahli ekonomi pada kala itu banyak yang membahas tentang teori ini dan mengaitkan dengan konsep lainnya. Di tahap ketiga, para ahli ekonomi menjelaskan bahwa teori pusat pertumbuhan justru menyebabkan ketidakseimbangan wilayah. Tahap yang terakhir, setelah banyaknya kritik tentang konsep pusat pertumbuhan, beberapa ahli ekonomi melakukan perbaikan tentang konsep ini. Terima kasih, saya lanjutkan kepada moderator. Baiklah, materi terakhir akan dibacakan oleh Wiza. Kepada Wiza dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tentang satu desa satu produk. Satu desa satu produk atau disebut juga dengan OFOP merupakan strategi pembangunan pedesaan yang dikenalkan oleh Monohiko Hiramitsu. Desa di mana setiap desa atau kelompok dari desa-desa yang berdekatan memperoleh satu jenis barang atau jasa yang khas. Gerakan OFOP dibangun atas dasar motivasi dan pengembangan potensi desa dengan mengikuti tokoh masyarakat dan masyarakat melalui produk unggulan khas daerah. Peran utama berada pada masyarakat dan para tokoh-tokoh. Adapun pemerintah memberikan fasilitas dan memasuk informasi potensi dasar, melakukan penyuluhan dan membantu teknologi agar produk menarik dan berkualitas, serta memberikan insentif dan penghargaan terhadap pergerakan berhasil. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.